Selamat berjumpa kembali para sahabat di channel Beginilah Caranya bersama KME. Pada kesempatan ini kita kembali akan membicarakan di seputar logika. Pembicaraan yang saya kira cukup penting karena salah satu ciri manusia adalah mampu berpikir kritis. Dan salah satu ilmu yang mempelajari berpikir kritis adalah logika. Kalau pada video-video yang lalu kita sudah membicarakan penarikan simpulan, di mana penarikan simpulan dalam hasanah logika ada penarikan simpulan langsung dan penarikan simpulan tidak langsung. Pada video-video yang lalu kita sudah membicarakan penarikan simpulan langsung. Ini saatnya kita membicarakan penarikan simpulan tidak langsung. Dan salah satunya yang akan kita bicarakan kali ini adalah penalaran induktif. Baiklah, para sahabat sekalian, mari kita berbicara tentang penalaran induktif. Kita pahami, kita lihat, insya Allah saya akan menjelaskan secara populer dengan contoh-contoh dan tentu saja merupakan satu tutorial praktis cara kita menarik simpulan induktif. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, mari kita perhatikan. Misalnya ditemukan seorang yang terpapar COVID-19 menunjukkan gejala batuk, flu, dan sesak napas. Kemudian ditemukan lagi seorang terpapar COVID-19 menunjukkan gejala batuk, flu, dan sesak napas. Dan begitulah beberapa kali atau banyak ditemukan seseorang yang positif terpapar COVID-19 menunjukkan gejala yang sama. Maka disimpulkan bahwa umumnya ciri-ciri atau gejala terpapar COVID-19 adalah batuk, flu, dan sesak napas. Inilah salah satu contoh penalaran atau pengambilan simpulan secara induktif. Jadi kita lihat penalaran induktif itu merupakan cara penarikan simpulan umum melalui fakta-fakta khusus yang ditemukan. Melalui fenomena-fenomena partikuler, fakta-fakta partikuler, orang kemudian mengambil simpulan umum, general. Jadi penalaran induktif itu merupakan penalaran menarik generalisasi dari fakta-fakta yang bersifat partikular. Misalnya, beberapa kali Anda memanaskan logam, dan Anda melihat panjang logam itu bertambah. Kemudian Anda bergumam, oh, jadi logam yang dipanaskan mengalami penambahan panjang. Nah, di sanalah Anda telah mengambil simpulan dengan cara induktif. Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali, bahkan hampir semua orang tidak pernah terlewatkan membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat induktif. Hampir-hampir tidak ada orang yang terbebas dari pernyataan induktif. Misalnya ada yang dia mengatakan orang Sunda itu ramah. Nah, ini sudah generalisasi. Mungkin dia atau orang yang bilang demikian itu melihat beberapa fenomena bertemu dengan orang Sunda yang ramah-ramah. Maka dia mengambil generalisasi bahwa orang Sunda itu ramah. Ada yang bicara, misalnya sarjana lulusan universitas besar itu berkualitas. Anak itu memang dermawan. Beberapa kali saya melihat anak itu selalu memberi sesuatu pada pengemis yang dijumpainya. Nah, kita lihat di sini. Mungkin orang itu melihat beberapa kali peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena partikuler. Kemudian dia menarik simpulan general. Itu adalah pernyataan induktif.
Contoh yang lain, kamu memang pintar, ujian-ujianmu banyak mendapatkan nilai A. Ya, mendapatkan nilai A itu adalah fenomena partikuler. Ya, ujian mata kuliah anu dapat nilai A. Mata kuliah yang lain nilai A. Mata kuliah yang lain nilai A. Maka ya ambil kesimpulan kamu memang pintar. Ujian-ujianmu banyak mendapat nilai A. Nah, itulah contoh beberapa pernyataan induktif yang begitu sering kita dengar dari pembicaraan-pembicaraan orang dalam kehidupan sehari-hari. Sementara induksi itu sendiri ada induksi lengkap dan ada induksi tidak lengkap. Yang dimaksud induksi lengkap itu adalah induksi yang diambil dari pengamatan terhadap hampir seluruh fenomena partikuler. Artinya, fenomena-fenomena partikuler, misalkan tadi pada penderita COVID-19, seluruhnya atau paling tidak sebagian besar diselidiki. Masing-masing mereka memperlihatkan gejala yang sama. Maka diambil kesimpulan itu adalah induksi lengkap. Seringnya tidak demikian. Kita baru melihat orang Solo umpamanya. Beberapa gadis orang Solo cantik-cantik kemudian langsung mengambil kesimpulan, oh gadis-gadis Solo itu cantik-cantik ya. Padahal kita baru bertemu 4-5 orang saja dari sekian ribu gadis Solo. Nah, ini disebut induksi tidak lengkap. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita harus hati-hati karena kita susah menghindari cara-cara penalaran induktif yang tidak lengkap. Jadi kesimpulan induktif yang diambil dan hanya di beberapa, bahkan mungkin hanya satu kejadian partikular disebut induksi tidak lengkap. Nah, apakah induksi tidak lengkap itu salah? Belum tentu. Sebab bisa saja hanya dari satu kejadian partikuler generalisasi bisa diambil. Tergantung kejadiannya, tergantung permasalahannya. Jadi induksi tidak lengkap itu belum tentu salah, tapi juga bisa jadi tidak benar. Baiklah, para sahabat sekalian. Kemudian bagaimana induksi atau penalaran induktif itu sangat mendominasi metode ilmiah. Kalau kita lakukan adanya teori, ada dalil, aksioma, hukum, dan lain-lain dalam sains, itu semua terbentuk melalui penalaran induktif. Jadi penalaran induktif ini sangat mendominasi dan sangat membantu dalam melahirkan karya-karya ilmiah. Oke sahabat, sampai di sana kita bisa melihat bagaimana dan apa yang disebut dengan penalaran induktif atau pengambilan kesimpulan secara induktif. Para sahabat sekalian, dalam buku materi kuliah logika Pak Ajat Sudrajat dari Universitas Negeri Yogyakarta menjelaskan ada 5 metode penalaran dan penelitian induktif, yaitu 1. Metode persesuaian, 2. Metode perbedaan, 3. Metode gabungan persesuaian dan perbedaan, 4. Metode residu, dan 5. Metode variasi kesamaan. Baiklah, kita akan melihat, mempelajari bagaimana kelima metode itu kita terapkan dengan contoh yang mudah dipahami. Saya kutipkan langsung ini dari bukunya Pak Ajat Sudrajat, yaitu materi kuliah logika. Baik, kita lihat satu persatu. Dan dalam menjelaskan metode-metode ini, Pak Ajat memberikan contoh bahwa dalam sebuah pesta perkawinan
terdapat sekelompok tamu yang keracunan dan sebagian lagi tidak keracunan. Dalam pesta tersebut disediakan makanan dari catering A dan makanan dari catering B. Dalam contoh ini, Pak Ajat akan melihat apa yang menyebabkan sebagian tamu keracunan. Jadi mari kita lihat penyelidikan penyebab keracunan tersebut yang insya Allah akan memberikan gambaran mengenai metode penalaran induktif. Mari kita lihat. Pertama, metode persesuaian. Nah, setelah diselidiki, Pak Aman, dia memakan semua jenis makanan catering A dan tidak memakan satupun makanan dari catering B. Dan Pak Ahmad tidak keracunan. Pak Amin memakan sebagian jenis catering A. Artinya tidak semua makanan di catering A dimakan. Tapi dia tidak memakan sedikit pun makanan dari catering B. Dan dia tidak keracunan. Sedangkan Pak Iman, dia memakan sebagian jenis makanan catering A dan sebagian jenis makanan catering B. Dia keracunan. Pak Iman tidak memakan makanan dari catering A, tapi memakan sebagian jenis catering B. Dia keracunan. Pak Oman tidak makan makanan catering A, tapi dia memakan semua jenis makanan yang ada dari catering B. Dan dia keracunan. Nah, lihat di sini ada kesamaan. Semua yang keracunan memakan makanan dari catering B, baik yang sebagian maupun semuanya. Maka dari metode persesuaian di sini ada kesesuaian, ya, ada kesesuaian dari 3 orang ini yang sama-sama keracunan. Maka diambil simpulan induktif, makan dari makanan catering B lah sebagai penyebab keracunan. Baiklah, kita lanjut pada metode kedua, yaitu metode perbedaan. Pada metode perbedaan, mari kita lihat. Pak Emen, dia memakan semua jenis catering A. Dan juga memakan semua jenis catering B. Anda jangan bilang dia rakus ya, ini sekedar contoh loh. Sedangkan Pak Amin, dia memakan semua jenis catering A, tapi tidak memakan makanan catering B. Sedangkan Pak Iman, dia memakan sebagian makanan catering A dan tidak memakan sedikit pun catering B. Di sini Pak Emen keracunan, Pak Amin tidak, Pak Iman tidak. Kita lihat di sini 3 orang ini terdapat perbedaan, yang keracunan dan yang tidak keracunan. Apa yang berbeda yang dia lakukan? Ingat, keracunan sebagai akibat. Maka kita lihat apa yang dia lakukan. Ternyata ada perbedaan antara Pak Emen yang keracunan dengan Pak Amin dan Pak Iman yang tidak keracunan. Berbeda, yaitu bedanya yang keracunan memakan semua jenis catering B dan yang tidak keracunan tidak memakan makanan catering B. Maka disimpulkan bahwa makanan catering B lah penyebab keracunan. Mari kita lihat metode yang ketiga, yaitu metode gabungan antara persesuaian dan perbedaan. Mari kita lihat, ini sederhana sekali. Pak Aman, dia memakan dari catering A, makan nasi, makan ikan, dan makan daging. Sedangkan dia makan pula pada catering B, yaitu dia memakan ayam goreng. Dan ternyata dia keracunan. Pak Amin memakan ayam panggang, udang, dan ikan asam dari catering A. Dan makan makanan catering B, ayam goreng. Di sini terdapat kesamaan, kesesuaian
Pak Aman dan Pak Amin ternyata mengalami akibat yang sama, yaitu keracunan. Sedangkan Pak Iman, dia makan nasi, ikan, dan daging. Lihat, Pak Iman sama dengan Pak Aman, tetapi berbeda bahwa Pak Aman makan ayam goreng catering B, sedangkan Pak Iman tidak. Pak Aman keracunan, Pak Iman tidak keracunan. Maka di sini ada kesamaan dan ada perbedaan. Maka disimpulkan bahwa ayam goreng catering B lah penyebab keracunan. Oke, kemudian metode yang keempat, yaitu metode residu. Metode apa yang tersisa. Pak Aman makan nasi goreng catering A, tidak makan makanan catering B, dan dia tidak keracunan. Pak Amin makan mie goreng catering A, dan tidak memakan makanan catering B, dia tidak keracunan. Pak Iman makan sate dari catering A, dan tidak memakan catering B, dia tidak keracunan. Sementara Pak Iman, dia makan nasi goreng, mie goreng, dan sate dari makanan catering A, tapi dia juga makan catering B, yaitu ayam goreng, dan dia keracunan. Di sini jelas orang akan langsung menuduh ayam goreng lah, ayam goreng dari catering B lah penyebab keracunan. Selanjutnya, yang kelima yaitu metode variasi kesamaan. Kita lihat, Pak Aman menyantap makanan dari catering A, yaitu nasi goreng, mie goreng, dan sate. Dan dia makan sedikit ayam goreng dari catering B. Akibatnya dia keracunan ringan. Sedangkan Pak Iman makan nasi goreng, mie goreng, dan sate di catering A. Lihat, sama. Sedangkan dia banyak ayam goreng di catering B. Jadi Pak Aman dan Pak Iman ini dari catering A-nya sama, dari catering B-nya sedikit ayam goreng, sedangkan Pak Iman banyak ayam goreng. Ternyata Pak Aman keracunan ringan, Pak Iman keracunan berat. Maka dari sini disimpulkan secara induktif bahwa ayam goreng dari catering B lah penyebab keracunan. Demikianlah para sahabat sekalian, kita sudah melihat metode induktif yang 5 itu, yaitu metode kesesuaian, metode perbedaan, metode gabungan kesesuaian dan perbedaan, metode residu, dan metode variasi kesamaan. Selanjutnya, bagaimana langkah penyelidikan induktif? Di sini Pak Puspropojo dalam bukunya Logika Ilmu Menalar halaman 152 menguraikan dengan baik contoh penyelidikan induktif. Misal, ada seseorang, teman Anda umpamanya, berteori bahwa orang dengan jidat lebar memiliki inteligensia tinggi. Benarkah teori tersebut? Mari kita lihat bagaimana penyelidikan induktif harus dilakukan. Untuk menyelidiki kebenaran proposisi tersebut, yakni proposisi yang mengatakan bahwa orang dengan jidat lebar memiliki inteligensi tinggi, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Sekali lagi, ini diuraikan oleh Pak Puspropojo dalam bukunya Logika Ilmu Menalar halaman 152. Anda bisa mengeceknya. Langkah-langkahnya antara lain: 1. Selidiki IQ sejumlah orang yang berjidat lebar. Jadi, Anda kumpulkan banyak-banyak orang yang berjidat lebar. Kemudian Anda ukur IQ-nya. Dengan statistik, Anda menghitung hubungannya, korelasinya. Bila antara IQ orang yang berjidat lebar itu tidak mempunyai korelasi yang tinggi atau korelasi yang sangat rendah, berarti proposisi tadi sudah terpatahkan. Tapi bila ternyata penyelidikan pertama Anda itu
memiliki korelasi cukup tinggi, apakah langsung bisa dikatakan bahwa proposisi yang mengatakan orang berjidat lebar itu mempunyai inteligensi tinggi? Belum tentu. Anda harus melanjutkannya pada langkah kedua, yakni selidiki IQ sejumlah besar orang yang tidak mempunyai jidat lebar. Jadi kalau yang pertama, selidiki orang yang berjidat lebar, apakah rata-rata IQ-nya cukup tinggi atau tidak. Kalau cukup tinggi, kita lihat sejumlah besar orang yang tidak mempunyai jidat lebar. Apabila dari penyelidikan orang-orang yang tidak mempunyai jidat lebar itu ternyata IQ-nya juga tinggi, maka pernyataan yang menyatakan bahwa orang berjidat lebar IQ-nya tinggi tidak bisa diterima. Karena ternyata yang tidak mempunyai jidat lebar pun IQ-nya tinggi. Sebaliknya, bila ternyata IQ orang-orang yang tidak mempunyai jidat lebar ini rendah, nah maka yang ke satu mempunyai korelasi cukup tinggi. Yang kedua juga mempunyai korelasi yang menunjukkan atau korelasi negatif bahwa IQ orang-orang yang tidak mempunyai jidat lebar itu rendah. Nah, di sini perlu dilanjutkan penyelidikan ketiga. Selidiki sejumlah besar orang yang ber-IQ tinggi. Kumpulkan orang yang ber-IQ tinggi, kemudian lihat apakah orang-orang yang ber-IQ tinggi itu sebagian besar adalah orang-orang yang mempunyai jidat lebar atau tidak. Langkah keempat, selidiki sejumlah orang yang ber-IQ rendah. Jadi, lihat, pasangan-pasangannya 1 dan 2, orang berjidat lebar dikontrol oleh orang yang tidak berjidat lebar. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Kemudian 3 dan 4 ini berpasangan pula. Selidiki sejumlah besar orang yang ber-IQ tinggi, apakah rata-rata mereka berjidat lebar? Kemudian selidiki pula sebagai kontrolnya orang yang ber-IQ rendah. Apakah orang-orang itu tidak mempunyai jidat lebar atau jidatnya susah didefinisikan? Apabila 1 dan 2 menunjukkan nomor 1 mempunyai korelasi tinggi, kemudian 3 dan 4, 3 mempunyai korelasi tinggi, sedangkan yang keempat korelasi rendah, berarti dapat disimpulkan secara induktif bahwa memang benar orang-orang yang berjidat lebar itu mempunyai IQ tinggi. Sebaliknya, bila ternyata umpamanya yang ke satu korelasi tinggi, orang-orang yang berjidat lebar rata-rata IQ-nya tinggi. Tapi yang kedua, yang tidak mempunyai jidat lebar pun IQ-nya tinggi, maka terpatahkan. Atau sejumlah besar orang yang ber-IQ tinggi tidak semuanya atau tidak sebagian besar berjidat lebar. Dan sebaliknya yang ber-IQ rendah ada banyak pula yang berjidat lebar. Maka patahlah induksi tadi atau kesimpulan umum yang mengatakan bahwa orang berjidat lebar ber-IQ tinggi itu terpatahkan. Demikianlah para sahabat sekalian, mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Begitulah pembicaraan kita sekitar induksi atau penalaran induktif, yakni pengambilan simpulan tidak langsung yang bersifat generalisasi atau pengambilan simpulan umum dari fakta-fakta yang bersifat partikuler. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya, yaitu pengambilan simpulan tidak langsung dalam bentuk deduktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.